Salam sehat ya. Jumpa lagi dengan saya. Di session ini kita akan mereview Shopee Haul ya mengenai perlengkapan apa saja yang harus dipersiapkan oleh ibu hamil menjelang persalinan. Oke, tentunya karena ini masih musim pandemi COVID-19, saya belanjanya di Shopee, online shop ya. Nanti saya akan sertakan linknya di deskripsi saya. Tentunya di toko ini sangat rekomen banget. Harganya terjangkau, tidak murahan, bahannya kualitasnya bagus, dan juga anti mubazir. Ini saya beli yang hanya penting dan wajib saya punya untuk menjelang persalinan nanti. Oke, langsung saja. Tapi sebelumnya yang belum subscribe channel Medi Story, silahkan diklik tombol subscribe di bawah ini. Kemudian di-share sebanyak-banyaknya agar bisa bermanfaat untuk orang lain yang membutuhkan informasi kesehatan maupun informasi mengenai perlengkapan apa saja yang harus dipersiapkan untuk menjelang persalinan. Hai Mams, ini ya perlengkapan saya yang saya harus punya atau wajib saya punya untuk persiapan persalinan nanti, baik itu di bidan maupun di rumah sakit atau di klinik. Mams semua harus mempunyai ini ya. Saya review satu-satu berdasarkan harganya. Nanti silahkan dicek di deskripsi. Ini harganya sangat terjangkau, bahannya bagus dan tidak membutuhkan banyak biaya mahal. Langsung saja, yang pertama yang harus kita punya adalah jarit. Saya cuci semua bersih, ada yang belum juga. Tapi ini jarit dibutuhkan ketika nanti persalinan. Itu minimal Mams harus bawa 2 ya. Sarung boleh bawa 1, jadi total 3 ya. Harus dibawa 3 untuk persiapan bersalin. Kemudian yang kedua adalah daster. Daster ini yang ada resletingnya, ini daster Arab ya Mams, yang sampai di bawah dada. Jangan pakai daster yang kancing hanya 2 aja, itu nanti akan kesulitan. Ini ya, saya contohkan, saya buka, ini udah dicuci dari laundry. Nih, ini yang pendek kayak gini Mams, ini bahannya itu lentur gitu, kayak melar gitu, jadi nggak terlalu panas sih ini daster Arab ini. Bahannya kandel, nggak nerawang. Ini rekomen banget. Harganya nanti saya sertakan. Ini sangat adem. Panjangnya sangat panjang banget. Ini resletingnya sampai di hampir di ini ya, hampir di perut. Jadi ini sangat rekomen ini. Jangan yang pakai kancing 2, jangan. Karena apa? Nanti ketika persalinan kita nggak tahu apakah ada emergensi lain atau indikasi lain yang haruskan Mams semua untuk diinfus. Kalau misalkan kita menggunakan yang seperti ini, yang pendek seperti ini, nanti ketika diinfus tidak kesusahan, tidak ribet, dan juga tidak menyulitkan Mams semua yang mau bersalin gitu ya. Oke, saya sisihkan. Ini saya siapkan daster lengan pendek ini ya. Ini saya bawa ada 4. Bukan saya bawa yang ke rumah sakit, tapi ini saya siapkan untuk 4. Ini sangat bermanfaat sekali ya ketika akan nanti untuk menyusui juga. Kemudian ada daster Arab panjang. Ini daster Arab panjang juga saya siapkan, itu ada 4. Saya kasih contoh tadi ya, yang ini saya kasih contoh yang hijau nih. Ini juga lengan pendek, jadi ketika Mams semua mau ke rumah sakit, ketika sudah kenceng-kenceng gitu ya, kontraksinya sudah sering, sudah ada lendir darah sudah keluar, harus dipakai dari rumah, itu yang seperti ini. Ini ya Mams, ini tuh pendek seperti ini, yang enggak seketiak sih, ini selengan. Kemudian ini juga resletingnya sampai ke perut. Ini sangat rekomen banget, bahannya itu adem,
panjang ya, yang berhijab juga ini menutupi banget, ini panjang, tebal, dan juga lebar luas, nggak sumuk. Ini nanti saya akan kasih linknya ya di deskripsi di bawah sini harganya. Ini sangat rekomen banget, harus punya. Jadi ketika ke rumah sakit jangan pakai lengan panjang ya, yang meribetkan diri sendiri, jangan ya. Pakailah daster yang pendek seperti ini, yang lengan pendek gitu, dan ada resletingnya. Oke, itu tadi saya siapkan untuk selama menyusui sama untuk persalinan saya, itu saya siapkan ada 4 ya. Kemudian selanjutnya ada handuk. Handuk ini untuk persiapan nanti ya, kalau kita mau bersalin pasti kita butuh handuk, handuk mandi ya, itu harus punya minimal 1. Kemudian ada lagi BH menyusui. Ini BH menyusui saya rekomendasikan merek Sorek ya, nggak apa-apa, ini saya rekomendasikan mereknya. Ini Sorek, ini bagus banget menurut saya, karena ini khusus untuk menyusui. Saya siapkan ada 4. Ini belum saya cuci. Jadi modelnya yang seperti ini. Ini dibuka kayak gini, kayak ceklikan kancing gitu. Jadi mempermudah mams, nggak seribet kita pakai BH biasa yang nggak BH menyusui gitu ya. Ini sangat rekomen banget. Ini juga ada kancingnya 3, gede. Dan saran saya kalau beli dinaikkan ukurannya, karena kalau habis melahirkan itu pasti ukuran payudara itu akan lebih besar. Maaf ya, saya jelaskan secara detailnya aja. Kemudian yang bagi berhijab bisa menyiapkan hijab seperti bergo seperti ini. Ya, ini untuk mempermudah mams semua agar nggak seribet pakai jilbab ya. Mungkin kalau mau persalinan nggak mau kan auratnya kelihatan, mau pakai yang pendek seperti ini tadi, dasternya, daster Arabnya kan udah panjang tuh. Nah, nanti dipakein bergo seperti ini, jadi tertutup lengannya, nggak terlalu kelihatan gitu. Ini kalau saya siapkan selama proses persalinan untuk ganti dan juga untuk menyusui, saya siapkan 4. Oke, selanjutnya adalah ini kancing rambut. Ini harus punya ya. Kalau yang nggak berhijab bisa pakai cepet, kalau yang berhijab bisa pakai kancing rambut ini. Nanti gerah kalau mau persalinan itu gerah, jadi rambutnya harus diikat gitu ya. Kemudian selanjutnya ini perlengkapan selanjutnya yang harus dipersiapkan juga. Underpad ini digunakan untuk menampung kayak lendir, kayak darah dan sebagainya ya. Ini ada di sini semua. Saya belinya itu 1 pak seperti ini. Ini murah banget, harganya cuma 16.000, isi 10. Ini ya, ini harus dibawa nanti dipersiapkan. Kemudian ada softtek. Ini adalah pembalut. Kalau beli pembalut ya mams semua harus beli yang maternity, khusus bersalin, bukan pembalut yang biasa. Karena apa? Karena kalau setelah melahirkan itu masih ada cairan yang keluar ya, untuk kita memantau darahnya. Darah pasca bersalin itu seberapa banyak, itu mesti harus ada yang maternity ini, karena ini sangat nyaman sekali dipakai sampai belakang, sampai bokong ya, pantat ini panjang banget ini. Oke, kita persiapkan 10 aja. Lalu saran saya sih, kalau saya menyiapkan 10 saja, karena nanti setelah pasca persalinan hari ke-4 seterusnya itu pasti cairan darah itu pasti akan berkurang. Jadi pakai yang softtek biasa aja, merek terserah gitu ya. Hal ini cuma untuk habis bersalin saja. Kemudian selanjutnya adalah breast pad. Ini breast pad ini penting banget ya mams. Karena apa? Ini untuk menampung kalau misalkan ASI dari mams semua nanti itu sangat berlebih. Jadi ini untuk menumpang biar nggak merembes ASInya ya.
Kalau saya ini siapkan hanya 8 saja. Karena apa? Kalau misalkan mempersiapkan 1, 2 itu pasti kurang. Pasti kurang. Karena apa? Kalau ini nanti, ini kan ada yang 2 tipe tuh. Ada yang sekali pakai sama yang habis dipakai dicuci lagi bisa. Yang dicuci dipakai, cuci pakai ada. Kalau yang ini saya belinya ini khusus untuk sekali pakai. Karena kalau dipakai ulang-ulang ya bau gitu. Ini saya siapkan 8. Kemudian selanjutnya adalah alat cukur. Ini juga wajib harus bawa ya. Harus punya. Nanti kalau misalkan di tempat bersalinnya Moms, pasti ditanya bawa alat cukur enggak? Ini misalkan untuk membersihkan pubis. Itu ya. Ini untuk dibersihkan nanti itu. Kemudian yang harus disiapkan lagi ada alkohol. Ini juga penting karena ini nanti digunakan untuk misalkan ada luka atau dan sebagainya, pembersihan apa yang mengharuskan menggunakan alkohol, harus punya. Kemudian ini adalah antiseptik karena ini musim pandemi seperti ini. Kalau misalnya kita ke tempat bersalin, rumah sakit, puskesmas atau bidan, klinik ya, harus bawa sendiri, harus menyiapkan seperti ini ya. Ini saya sih beri 2 ya. Yang 100 ml sama 50 ml saya siapkan 2. Kemudian adalah alat mandi. Jangan lupa harus disiapkan alat mandi. Selebihnya terserah, ini saya contohkan, saya bawa sabun ya. Selebihnya ada pasta gigi. Kemudian ada alat make up. Selengkap seperlunya aja sih Moms, nggak perlu terlalu ribet. Kalau mau make up kan biar nggak pucet gitu ya habis lahiran, jadi bisa bedakan lah minimal sama alis, udah cukup lipstick gitu aja, udah nggak terlalu ribet. Oke. Kemudian yang terakhir ya Moms, itu adalah ini namanya, ini saya ambil merek Sorek, saya belinya di Shopee. Pelekat ya, ini nih korset tapi dia multifungsi. Ini korsetnya kayak pengganti kendit gitu kalau zaman dulu sih, untuk menahan aja sih, karena korset nggak ada yang berfungsi untuk mengecilkan perut ya Moms. Nah ini kayak gini nih, bagus banget tuh ya kan, tuh bagus tuh. Ini saya lupa harganya, nanti saya sertakan ya. Jadi ini multifungsi, ada 3 fungsi untuk perut. Kemudian ini ada yang model cekrek gini, cekrek gitu. Terus yang ini ditali gitu. Ini ada talinya Moms. Ya oke, ini ada talinya. Ini bagus banget, panjang ini talinya nih. Oh lepas panjang ini. Ya begitu. Baik, menurut saya itu aja sih yang saya rekomendasikan, yang wajib dipunya oleh Moms semua. Tapi kalau misalkan ada yang kurang, mungkin bagi Moms ini kurang terlalu sedikit ya silahkan. Itu kalau menurut saya ya, itu tips saya. Ini versi saya juga mau melahirkan ini. Baik, itu tadi ya Moms, perlengkapan apa saja yang harus dipersiapkan untuk ibu hamil menjelang persalinannya. Cukup simple, sedikit, dan tidak perlu banyak barang. Yang kiranya penting didahulukan, yang kiranya tidak penting tidak perlu. Oke, fokus saja untuk proses persalinannya nanti. Semoga dikasih kelancaran, termasuk saya juga. Semoga juga kita dikasih kesehatan dan juga proses persalinannya lancar, persalinan normal, dan juga sehat bayi dan ibunya. Baik, untuk season kali ini cukup sekian dan sampai jumpa lagi di season berikutnya. Bye-bye.